This call is now being recorded. Baik, kita mulai saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Awi juga sudah masuk ke dalam ruang virtual kita ini. Mudah-mudahan yang lain juga bisa segera menyusul. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sahabat semuanya, tim Atoms yang sangat saya bersyukur bisa berada di dalam persahabatan dan silaturahim kita di hari ini. Alhamdulillah, semoga silaturahim ini Allah ridho dan terus terjaga sampai saling bisa memberikan kesaksian yang baik insya Allah pada saat diminta nanti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semuanya, khusus di hari ini kita ingin membahas pertanyaan pertama dulu sebelum dimulai. Mari kita berdoa dulu semuanya, tundukkan hatinya, tundukkan jiwa dan raganya, dan tinggikan ke harapannya setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita angkat tangan kita, mari kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini wa ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sahabat semuanya, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat dan terus produktif. Dari pertanyaan pertama, mungkin dari video yang sudah saya berikan di dalam grup, apakah ada yang belum menyaksikan video yang dikirimkan hari Minggu yang lalu? Yang belum menyaksikan, atau sudah semua ya? Mudah-mudahan sudah semua menyaksikan ya videonya ya, karena penting sekali memang video itu sengaja dikebut dan sengaja dikirimkan di hari Minggu menjelang maghrib pada saat itu ya, supaya menjadi pesan yang memang urgent, yaitu alhamdulillah dimulai hari Minggu kemarin tanggal 20 hari Minggu kemarin itu adalah tanggal 21 Ramadan, yang berarti menunjukkan kita sudah berada di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun ini ya. Hari Minggu itu tanggal 2 Mei, 10 hari terakhir, dan start di malam ganjil itu adalah kemarin di 21 Ramadan, yaitu di hari Minggu 2 Mei. Untuk menjadi perhatian bahwa malam ini pun adalah kembali tanggal ganjil dari 10 hari terakhir di Ramadan. Sekarang ini Kamis 6 Mei, 25 Ramadan jatuhnya. Dan berikutnya adalah silakan dicatat, yaitu hari Sabtu 8 Mei itu adalah 27 Ramadan. Dan terakhir adalah hari Senin tanggal 10 Mei 29 Ramadan. Ya, jadi nanti malam nih, maghrib nanti malam ini sudah jatuh ke tanggal sekarang ini 25 ya, malam-malam ganjil. Nanti habis maghrib, hari Sabtu habis maghrib, hari Senin setelah maghrib. Nah, silakan sahabat semuanya fokus kepada apa yang ingin dikejar supaya tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin hari ini secara ringan dan kita singkat saja, ringkas, saya ingin mengingatkan kembali kepada diri saya sendiri ya, dan kepada sahabat semuanya yang sangat saya bersyukur bisa bersahabat dengan sahabat semuanya, bisa kita bersilaturahim, mengingatkan kembali mengenai pentingnya malam-malam ganjil ini, mengenai pentingnya Lailatul Qadar ini. Sahabat semuanya, kalau kita analogikan
seperti layaknya kita ini berorganisasi, ya. Layaknya kita ini berorganisasi. Ngomong-ngomong nih, karena kita cukup santai ya, rileks saja, tidak ada paparan di dalam hari ini. Sebenarnya saya ingin mengajak apa namanya, kita lihat nanti situasinya, apakah kita bisa masuk ke dalam materi Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak sempat tidak apa-apa, ya kita santai saja. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung buka mikrofonnya dan langsung bertanya. Baik, kita lanjutkan. Sahabat, seperti layaknya kita di dalam organisasi, ya, kita di dalam berorganisasi, dalam bekerja, di dalam institusi, kita itu memiliki suatu periode-periode yang sifatnya adalah laporan, itu tidak, atau koordinasi, meeting koordinasi. Di kantor saya ini, sekarang saya masih ada di kantor, setiap hari Senin itu ada koordinasi meeting untuk penjualan, setiap hari Senin. Kemudian secara tidak rutin saya menyelenggarakan sendiri di direktorat saya, ya, untuk pelatihan dan pengembangan customer retention. Itu dalam waktu-waktu yang memang tidak diagendakan, tapi selalu ada kira-kira dalam seminggu kita bertemu sesuai dengan kebutuhan, seminggu sekali. Dan biasanya kalau kita lihat di kantor yang biasanya ada, dan tentu di tempat lain juga tidak ada, kalau di tempat saya tidak ada, mungkin setiap bulan akan ada meeting koordinasi. Dan yang selalu biasanya muncul juga adalah setiap tahun itu ada istilahnya namanya kick off meeting, betul tidak? Ya, kick off meeting. Apa itu kick off meeting? Biasanya kick off meeting itu yang dilakukan oleh para staff itu ya, biasanya mereka berkumpul per masing-masing unit atau departemen, lalu mereka melakukan review dari apa yang mereka sudah lakukan, gitu kan. Kemudian mereka membuat program-program kerja yang kemudian pada saatnya berkumpul lagi dengan tim yang lain bersama-sama manajemen, nanti mereka kasih paparan tim-tim ini secara satu persatu. Bagaimana tim sales paparannya, bagaimana tim marketing paparannya, bagaimana HRD, dan seterusnya. Mereka berikan hasil review dan kemudian preview mengenai ke depannya, ya, dan rencana-rencana kerja mereka. Nah, pada saat itu nanti manajemen biasanya akan melakukan ketok palu, ya, apakah langsung decision, keputusan, atau fine tuning. Oh, yang ini kurang tepat, yang itu harus diperbaiki, dan seterusnya. Tolong diperbaiki dan besok kembali lagi, akhirnya melakukan review yang kedua. Ada yang perusahaan-perusahaan dulu zamannya sebelum pandemi kayak gini bikin spesial acara sampai di hotel-hotel dan seterusnya, ya. Atau apa istilahnya sekaligus apa namanya saling jalan-jalan keluar kota itu. Raker mungkin Pak. Raker ya, atau outing ya. Ada yang bilang outing, ada yang bilang raker gitu kan. Ya, itu setiap tahun seperti itu. Sahabat semuanya, Masya Allah. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh kita semua di dalam berorganisasi itu, mekanisme itu merupakan sebuah ilham, ya, secara sadar atau tidak sadar. Manusia ini mendapatkan idenya, ilham itu memang dari mekanisme bagaimana caranya amal ibadah kita itu dilaporkan. Gitu. Ya, bagaimana mekanismenya amal ibadah kita ini dilaporkan. Kalau sekedar dilaporkan saja mungkin masih biasa. Bukan cuma dilaporkan, tapi kemudian dijadikan sebuah momentum untuk menentukan ke depannya seperti apa. Kayak tadi kan, setelah dilaporkan, rencana kerjanya, nanti manajemen akan meluruskan, ini harusnya begini, ini harus gimana, dan kemudian decision, baiklah, dengan demikian, maka tahun depan job desk kalian akan menjadi seperti itu. Dan dengan itu, kalau itu nanti berhasil, maka naik gaji. Misalnya kayak gitu. Ada bonus-bonus disiapkan, tapi ada syarat-syaratnya untuk mencapainya. Nah, rencana kerja ini harus sesuai dengan pencapaian tersebut supaya bonusnya muncul. Kira-kira demikian. Sahabat semuanya, dalam konteks kita menjalankan amanah kita sebagai manusia, ya, baik sebagai kita abid, ya, makhluk, maupun kita sebagai khalik, astagfirullah. Kita bukan sebagai khalik, ya, Allah yang sebagai khalik, kita sebagai khalifah, maksud saya. Sebagai khalifah, maka hal yang sama pun terjadi, ya, hal yang sama pun terjadi, di mana banyak sekali ulama menyampaikan bahwa umat manusia ini, kita ini dilaporkan amalannya itu dalam beberapa momentum, yaitu yang pertama adalah momentum harian. Diangkatnya laporan amal ibadah kita ini di setiap hari itu, yaitu di dalam 2 jam yang sangat penting, yaitu jam yang namanya subuh dan jam asar. Di setiap hari naik tuh laporan terhadap apa yang sudah kita lakukan, yang apa namanya review kita. Maka dari itu ada satu hadis Rasulullah SAW, ya, dan mohon ini bisa diamalkan,
yaitu jangan lupa setiap selesai sholat subuh dan selesai sholat subuh dan sholat maghrib ya, bukan asar ya, sholat maghrib ya, itu jangan lupa untuk mengucapkan doa apa, Allahumma ajirni minan nar ya. Allahumma ajirni minan nar, atau kalau jamak misalkan dalam hatinya mendoakan ini untuk banyak orang, Allahumma ajirna minan nar. Biasanya saya lebih memilih Allahumma ajirna minan nar sambil membayangkan di lingkungan saya, di belakang saya ada istri saya, ada anak-anak saya, ada orang tua dan seterusnya, sahabat-sahabat semuanya, semua yang ada di dalam lingkungan saya, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka, atau Allahumma ajirni minan nar, jauhkanlah saya dari api neraka. Dan disebutkan doa itu 7 kali ya, supaya terhindar dari tujuh tujuh pintu neraka. Nauzubillah min zalik. Nah, itu setiap uh, setiap habis subuh dan habis maghrib. Nah, tetapi amalan kita itu memang diangkatnya adalah di subuh dan di asar setiap hari. Yang kedua ternyata bukan cuma harian, momentum kedua adalah setiap minggu. Setiap minggu itu amalan kita itu diangkat setiap insya Allah hari Senin dan hari Kamis. Gitu, setiap hari Senin dan hari Kamis. Makanya disitulah salah satu keutamaan dari kita-kita yang melakukan saum Senin dan Kamis, ya karena memang disitulah diangkat hadis Rasulullah SAW, salah satunya meriwayatkan gitu. Saya paling senang, mudah-mudahan kalau katanya Rasulullah SAW, kalau sedang dilaporkan dalam kondisi berpuasa gitu, dalam kondisi saum. Maka Senin dan Kamis itu menjadi yang utama untuk perhatian kita, karena disitulah amalan kita diangkat di setiap minggu. Nah, kemudian di setiap bulan itu sebenarnya juga ada amalan di tengah bulan yang namanya di masa puasa 13, 14, 15 setiap bulan yang dimulai diamalkan dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, di situ juga suatu hal yang sangat penting. Nah, di dalam itu bulan. Jadi ada tadi harian, ya betul ya, harian, ada mingguan, ada bulanan, dan ternyata dalam tahunan ada 2 waktu yang sangat penting ya. Mana satu lebih penting dari yang lain? Sama-sama penting ya. Yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Disitulah amalan kita dilaporkan. Dan bahkan di bulan Ramadan ini begitu pentingnya, yang menentukan bagaimana qadar kita ke depannya. Subhanallah. Ya, betapa mengerikannya sebenarnya kalau kita menyadari bahwa apa yang akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir ini itu menentukan nasib kita ke depan. Banyak dari kita, termasuk saya sendiri yang waktu itu belum menyadari hal ini dan melewatkan 10 hari terakhir dengan biasa-biasa saja. Atau kalau sudah mulai beribadah, sudah beritikaf dengan cara masing-masing, tetapi tidak sampai kepada makna dari apa yang diminta oleh Allah mengenai itikaf itu sendiri, atau berdekatan kepada Allah itu sendiri, tidak sampai. Jadi begini sahabat semuanya, kita bayangkan dengan raker tadi, ya rapat kerja tahunan tadi, di mana setiap unit atau setiap staff itu diminta untuk mengevaluasi dirinya, mengevaluasi pekerjaannya, dan membuat perencanaan ke depan, itu intinya. Persis demikian apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di dalam 10 hari terakhir ini. Turunnya Lailatul Qadar ini adalah bentuk turunnya ketetapan Allah. Kita baca dulu ya ayatnya supaya kita mendapat keberkahannya di sore ini, insya Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Sahabat, di dalam ayat tersebut, di dalam surat tersebut, surat Al-Qadr tersebut, maka ada beberapa catatan penting, ya. Dan yang sangat perlu kita perhatikan adalah turunnya malaikat yang dipimpin oleh Jibril pada malam itu untuk menyelesaikan urusan-urusan. Apa yang dimaksud dengan urusan-urusan ini, sahabat? Ini yang menjadi sangat penting untuk kita. Dan sejatinya ini adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan sebetulnya untuk kita, yang dimaksud dengan urusan-urusan ini.
Kenapa begitu mengerikannya? Mengerikan dalam konteks begini, kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak paham, tidak tahu pentingnya mengenai urusan-urusan ini, itu menjadi sesuatu yang berpotensi sangat mengerikan. Yaitu apa? Ternyata urusan-urusan tersebut adalah ditentukannya qadar kita, ditentukannya nasib kita ke depannya. Mau jadi apa kita? Mau melangkah kemana kita? Mau dipersiapkan apa kita oleh Allah? Atau Allah sudah siapkan sesuatu kepada kita dan syaratnya adalah rencana kerja kita. Rencana kerja kita yang akan masuk di dalam, bukan di malamnya tersebut, tetapi apa yang akan kita lakukan setelahnya. Sahabat, di 10 hari terakhir ini, di malam Lailatul Qadar itulah tempat di mana kita mengajukan proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah ajarkan di dalam video terakhir, silahkan disimak lagi videonya, nanti setelah ini saya kasih linknya kembali supaya refresh. Proposalnya itu sama lah seperti proposal bisnis kurang lebih. Walaupun kita tidak boleh menyamakan ini dengan bisnis. Tapi sama, yaitu apa? Satu, kita mengingat lagi apa yang sudah kita lakukan sebelum ini. Bagaimana terbentuknya kita sekarang ini secara jiwa dan raga. Kejadian-kejadian apa, maksiat-maksiat apa, dosa-dosa apa, kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita lakukan, sehingga terbentuk kita yang sekarang ini hari ini. Artinya apa sih? Apa namanya? Artinya kita melakukan sebuah opnam terhadap diri. Mengukur diri sebelum kita diukur. Melakukan kita hisab kepada diri kita, menghisap diri kita sendiri sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu rangkaian yang harus dilakukan di dalam menyambut 10 hari terakhir ini, terutama di malam-malam ganjil, adalah minta ampun yang amat sangat ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Ingat lagi, coba perhatikan lagi apa yang sudah kita lakukan kemarin. Apa yang sudah kita lakukan minggu lalu? Apa yang sudah kita lakukan tahun lalu? Apa yang sudah kita lakukan 10 tahun belakangan ini? Lihat lagi kepada pasangan kita, apa yang sudah kita lakukan terhadap mereka. Lihat lagi kepada anak-anak kita, apa yang sudah kita lakukan. Lihat orang tua kita kalau masih ada yang memiliki orang tua, apa yang sudah kita lakukan. Sahabat semuanya, saya pernah diminta untuk berbicara di dalam majelis. Lalu panitia menyarankan, Pak Julio tolong bicara mengenai azab kubur. Saya bilang, subhanallah, azab kubur. Kenapa saya harus bicara azab kubur gitu kan ya? Kenapa gitu, kenapa harus azab kubur? Supaya pada kapok Pak, katanya gitu. Nanti supaya jamaah ini pada kapok dengan dosa-dosanya Pak, bicarakan mengenai azab kubur. Gitu, supaya mereka nggak berani ngulang lagi. Terus saya bilang, saya jawab kepada panitia ini, demi Allah, saya bilang gitu, kita tidak usah melihat kepada azab kubur. Ya, lihat saja kepada diri sendiri. Berkaca secara tauhid, berkaca secara iman, berkaca secara sejujurnya kepada diri sendiri. Maka insya Allah apa yang terjadi kita akan terpontang-panting, terbanting-banting. Kita melihat begitu rendahnya kita, begitu hinanya kita, begitu kotornya kita dengan banyak dosa dan kekurangan. Bahkan orang yang tidak merasa memiliki dosa itu adalah sebuah kekurangan yang sangat besar. Bahkan orang, sekali lagi saya sampaikan, orang-orang yang merasa dirinya tidak memiliki dosa atau tidak merasa berdosa, itu adalah sebuah situasi yang sangat celaka untuk dirinya. Jadi kepada panitia tadi saya bilang, mohon maaf, saya tidak akan membawa mengenai azab kubur di dalam materi ini, tetapi saya akan membawa orang untuk melihat kepada dirinya sendiri. Insya Allah mereka akan kapok-kapok dengan apa yang sudah mereka lakukan. Sahabat semua, yang sangat saya banggakan, sangat saya bersyukur berada dalam silaturahim ini. Semoga Allah ridho dengan kita semuanya. Sahabat semuanya, maka di 10 hari terakhir inilah kita keramas diri kita sendiri. Kita lihat lagi, ya, kita lihat lagi. Dan kita tobati apa yang sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dan ingat yang sudah sering kita diskusikan, yaitu rukun tobatnya ya sahabat ya. Menyesal, mengetahui kesalahan, menyesal, kemudian menggantinya dengan berbuat baik. Nah,
Sama seperti yang sudah saya sampaikan terkait dengan berbuat baik inilah, maka di dalam 10 hari terakhir ini, kunci utamanya setelah kita melakukan opnam terhadap diri sendiri, tobat terhadap apa yang kita sudah lakukan. Yang lebih penting dari itu, apa yang akan kita lakukan setelahnya. Malam ini akan lebih baik dari 1000 bulan. Allah sudah janjikan seperti itu. 1000 bulan itu 83,3 tahun kalau tidak salah. Ya. Artinya kalau malam ini berhasil, maka kebaikan akan menyertai kita insya Allah di dalam sampai hingga 83,3 tahun setelah malam tersebut. Berarti kuncinya kan sama ya. Konteksnya adalah kebaikan itu yang sampai ke dalam terbit fajar ya. Sampai artis. Kenapa sampai terbit fajar? Berarti kan Allah ini luar biasa baik. Diberikan waktu kepada kita untuk melakukan tadi tobat, kemudian mengajukan proposalnya itu sampai terbit fajar, dan Allah akan tetapkan kemudian ketetapan-ketetapannya mengenai nasib kita seperti apa, urusan-urusan kita itu seperti apa. Apakah kita akan dibawa oleh Allah diizinkan untuk tersesat, atau kita diizinkan untuk menjadi zolim, atau kita diizinkan untuk menjadi lebih takwa, tergantung dari proposal kita, sahabat. Sahabat semuanya, penting sekali apa yang harus kita ajukan kepada Allah ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ajukan? Proposal semacam apa sebetulnya yang Allah minta? Proposal bahwa saya akan lebih banyak menghafalkan surat Quran. Alhamdulillah itu sangat baik. Proposal untuk bahwa saya berjanji akan lebih khusyuk di dalam sholat. Luar biasa baik sekali. Proposal yang saya akan berjanji merubah akhlak saya menjadi lebih mulia. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, tetapi itu tidak cukup. Apa yang Allah minta proposal yang dimaksud adalah bagaimana kita bertugas, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita berkontribusi untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukannya karena Allah membutuhkan kita, bukan. Allah tidak membutuhkan siapapun. Allah berdiri sendiri dan maha berdiri sendiri. Maha hidup dan maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan kita. Kita yang butuh sama Allah. Ya. Sahabat, coba saya sambil membuka suratnya ya. Sebentar ya, saya akan buka surat Muhammad ayat ke-7 ya. Sebentar saya buka. Surat Muhammad ayat ke-7. Standby. Surat ke-47, surat Muhammad ayat ke-7. Ya, saya bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Perhatikan sahabat, tolong dicatat ya, surat Muhammad ya, surat 47 ayat 7. Inilah sekali lagi inti dari proposal kita kepada Allah. Dari sinilah seharusnya kita bergerak. Surat ke-47 surat Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman. In tansurullah yansurkum. Jika kamu tolong agama Allah, niscaya Dia menolongmu. Dan bukan cuma itu, lihat janjinya Allah di kalimat penutup dari ayat tersebut. Wa yusabbit aqdamakum. Wa yusabbit aqdamakum. Dan diteguhkannya dan meneguhkan kedudukanmu. Masya Allah. Ya Allah. Sahabat, coba kita lihat lagi. Silahkan berkaca kepada diri sendiri. Sebesar apapun kita, sekuat apapun kita, semulia apapun kita di mata orang, nyatanya kita itu adalah makhluk yang sangat hina, sahabat semua. Berlumuran dengan dosa kita ini. Dan kita berada di dalam situasi yang sangat goyang, yang sangat, bukan goyang, goyah. Nggak ajak. Kalau handphone, ini kita dirikan di atas permukaan, kita tuh tidak berdiri dengan sudut yang seperti ini. Bukan yang seperti ini. Ini mah ajak. Atau yang begini, apalagi kalau tidur begini ajak.
Kalau digeletakkan begini lebih ajak lagi. Tidak, sahabat. Kita tuh berdiri seperti di dalam salah satu sudut dari handphone ini. Goyah luar biasa. Dan lebih mengerikan lagi bahwa iman keimanan kita itu oleh Allah itu dipegang. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat dalam salah satu pengkajian bahwa keimanan seseorang itu dipegang oleh Allah dengan cara seperti ini. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan kira-kira begini, gitu. Jadi dua tangannya, jari telunjuk dan jari jempol dikatup. Artinya Allah tuh memegang keimanan seorang tuh kayak begini nih, seolah-olah begitu. Cuma cuma digini, bukan digenggam. Keimanan kita tuh tidak digenggam, tapi cuma dipegang begini. Terserah Allah sewaktu-waktu mau dilepas keimanan kita itu, atau justru oleh Allah sesuai dengan surat janjinya di surat Muhammad ayat 7, Allah akan tegakkan atau teguhkan kedudukan kita, dipegang keimanan kita. Masya Allah. Siapa yang tidak ingin diteguhkan kedudukannya oleh yang maha menegakkan kedudukan? Siapa yang tidak ingin berpindah dari yang cuma dipegang di ujung jari seperti itu hingga digenggam? Siapa yang tidak ingin? Ini Allah yang punya janji. Manusia aja, kalau kita punya idola ya, misalnya, atau punya yang orang-orang bilang adalah misalkan orang penting gitu ya, public figure gitu. Oleh si public figure atau idola kita misalkan gitu. Ya. Dari jauh kita disapa sama dia aja udah kita kalang kabut rasanya, kesenangannya. Kemudian dia datang, dia salaman sama kita, dipegang tuh pakai salaman, pakai jabat tangan. Wah, udah pamer kemana-mana deh, Masya Allah, saya dijabat sama si ini. Ini lebih lagi, sampai dirangkul, misalkan. Makanya pada saat dulu ya, sahabat semuanya ya, Rasulullah SAW itu mulianya luar biasa ya. Setiap orang, ya Allah, setiap orang itu diistimewakan oleh Rasulullah, dirangkul, ya, dijabat, ya, begitu eratnya. Ya. Itu udah serasa melayang ke langit yang sangat keberapa gitu ya, sahabat. Nah, begitu kan kita manusia, sahabat, kalau kita sampai disentuh oleh kemudian atau dirangkul oleh seorang yang memang sangat penting gitu, rasanya kita sudah sangat bahagia. Nah, ini yang mau merangkul, yang mau megang, yang mau menegakkan kedudukan kita adalah pemilik kita semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah tegakkan kedudukan kita, insya Allah, sahabat semuanya, maka janji-janji Allah yang lain akan berdatangan. Ya. Yang dimana pertolongan Allah yang dipercepat, ya insya Allah surga yang dijanjikan semua itu orang-orang yang tegak kedudukannya di sisi Allah. Silakan buka lagi surat Muhammad 47 ayat 7. Itulah inti dari proposal kita. Apa yang mau kita ajukan di malam Lailatul Qadar ini supaya tegak kedudukan kita nantinya. Dan syaratnya ternyata untuk teguhnya kedudukan itu cuma satu syaratnya. Allah tidak minta apapun. Allah tidak minta supaya kita menjadi makin takwa, bukan kita menjadi berbuat mulia dan seterusnya. Itu keturunannya, itu ya? Bukan keturunan, turunan hasilnya, manifestasinya. Tapi semua itu tujuannya cuma satu yang Allah minta. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, intan surullah yansurkum, Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, ya Allah, ya Rabbi. Betapa banyak kita sering minta tolong sama manusia, nggak dapat hasil kan? Malah dapat kekecewaan. Kalau toh misalkan dapat hasil, akhirnya jadi apa? Jadi jasa. Suka diungkit dan seterusnya. Kalau memang yang menolong ini tidak ridho menjalankannya. Tapi kalau Allah yang menolong kita, sahabat, ya, semua urusan akan selesai, insya Allah. Selesai itu versinya Allah ya, bukan versinya manusia. Kadang-kadang manusia ini melihat urusan saya nggak selesai-selesai gitu kan.
Padahal itu adalah ketetapannya Allah. Ya udah, itu selesai aja tuh seperti itu. Yang dibutuhkan dari kita itu adalah bukan melihat urusan ini selesai atau tidak, tapi berserah diri atau tidak. Baik, kita kembali, sobat ya. Jadi penekanan pada sore hari ini adalah bantu agamanya Allah. Hidupkan surat ke-47 Muhammad ayat 7 tadi. Dan sekaranglah waktunya, nanti malam ini salah satunya, malam ganjil di 10 hari terakhir. Sampaikan proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Angkat niatnya, berdoa sama Allah. Robbi adhilni mudhala sidqi, ya Allah, biarkan aku masuk dengan benar kepada periode berikut ini. Wa ahrijni muraja sidqi, dan kalau memang harus selesai, memang harus keluarnya juga yang benar ya Allah, tolong. Kalau selesai, maksudnya selesai adalah masa eh, pekerjaannya ini ketemu, insya Allah Ramadan lagi, berarti kan kita akan bikin program baru lagi. Keluarnya juga benar, hasilnya baik. Kalau toh Allah izinkan, misalkan kita selesai usia kita, juga caranya juga benar. Wacali miladun kasultanan nasiro, dan berikanlah kekuatan. Dan bukalah niatnya. Bukalah niatnya. Apakah kita harus sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya akan melakukan ini. Ya, mungkin silakan saja, karena kita boleh berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi yang paling penting adalah apa yang kita teguhkan di dalam hati kita, ya, sebagai bentuk dari apa yang sudah pernah kita lakukan, bayarannya. Gini, sahabat, gini. Sahabat pernah ini nggak? Pernah menyaksikan beberapa kejadian nggak? Terutama nih kalau di olahraga nih, kalau di sport ya, dalam pertandingan biasanya nih. Ya, ini untuk apa namanya? Atau di perniagaan juga sama lah. Ya, biasanya gini. Misalnya orang olahraga ya, orang tinju, orang tinju, atau orang ngebalapan. Tiba-tiba dia kalah dibanding yang lain gitu. Atau dia kepepet, dia tinju dia kena terus gitu kan. Biasanya yang terjadi apa tuh? Dia akan menyusul dengan segala upaya, dengan segala kekuatannya, menyusul skornya, betul tidak? Kalau ada yang ketinggalan lap di dalam balapan, ketinggalan putaran, ketinggalan lap, wah, dia akan segera untuk bisa menyusul supaya mendapatkan hasil yang bukan cuma hasil yang tertinggal, tetapi dia bisa kalau bisa jadi pemenang. Seorang petinju yang punya mental juara, pada saat dia terpukul KO, jatuh dan dia bisa berdiri lagi, target berikutnya adalah minimal dia harus meng-KO lagi lawannya. Ya, minimal gitu. Saya bukan petinju, kira-kira gitu kalau suka nonton. Supaya apa? Mengejar ketinggalannya, dan bukan cuma menyamakan ketertinggalannya bukan cuma itu, tapi kalau bisa melampaui ketinggalannya menjadi sebuah kemenangan. Sahabat, betapa banyak dosa yang kita sudah lakukan. Betapa sering maksiat yang sudah kita jalankan. Betapa besar kezoliman yang sudah kita tunaikan. Sangat banyak ketinggalan kita, sahabat, terhadap apa yang Allah bilang mulia dan derajat takwa. Maka dari itu, inilah kesempatannya ya Allah. Kesempatannya, sahabat. Pada saat kita kembali ke fitrah nanti, skor itu dijadikan 0-0 lagi. Pada saat kita di fitrah nanti, insya Allah kita kembali kepada fitrah kita, sahabat, bukan sekedar skornya 0-0, kita kembali ke fitrah. Mungkin insya Allah kita akan bicara mengenai fitrah ini di kesempatan berikutnya supaya jelas, ya, mudah-mudahan insya Allah kita masih ada kesempatan. Ya, tetapi itu skor itu akan diimbangkan lagi, dibersihkan lagi. Artinya kan kesempatan baik untuk kita bukan sekedar menyamakan kondisi lagi, tetapi kita bisa melampauinya dengan program-program kerja kita. Tegakkan di dalam hati, ya, di dalam hatinya. Tegakkan di dalam hatinya, ya, apa yang diniatkan ke depan dalam satu tahun ke depan, karena ini program tahunan. Dalam 1 tahun ke depan, apa yang akan aku lakukan sebagai bentukku untuk bisa menjalankan surat Muhammad ayat ke-7, menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa aku lakukan? Sebentar, sahabat.
Apa yang bisa kita lakukan? Silakan berpikir. Ya, masing-masing setiap dari kawan-kawan, setiap dari sahabat semuanya ini tentu punya peran, punya muatan, punya gandengan, punya bekal masing-masing, punya keahlian masing-masing. Apa yang bisa dilakukan dengan masing-masing bekal tersebut yang tujuannya membantu untuk agamanya Allah. Apa yang disebut dengan membantu agamanya Allah? Tegaknya Quran, tegaknya din, tegaknya Quran, hidupnya Quran di dalam diri kita dan lingkungan kita. Begini sahabat, kalau kita sudah punya kemampuan untuk kita bisa membantu agamanya Allah, dalam hal ini adalah berdakwah untuk orang yang banyak, alhamdulillah. Bagaimana kalau belum bisa? Ya kapasitasnya kan masing-masing. Tapi minimal siapa dulu yang tegak kedudukannya? Diri sendiri. Rubah komitmen-komitmennya, akhlaknya, fine tuning akhlaknya, fine tuning cara berpikirnya, fine tuning kebiasaan-kebiasaannya. Semuanya menuju kepada ketakwaan. Itu yang dimaksud dengan menolong agama Allah. Yang mana sekali lagi Allah tidak butuh ditolong, kita yang butuh. Ya, jadi untuk itu maka perlu ketenangan sahabat. Ya, perlu ketenangan. Makanya disebut di situ adalah malam-malam dan malam-malam ganjil. Kita perlu tenang. Maka silahkan diatur waktunya. Kalau boleh meminjam program yang disampaikan ke saya juga mengenai transformasi obesitas. Transformasi obesitas ya saya harus menjalankan bukan kewajiban sih ya, harus menjalankan aturan yaitu tidur di jam 10 malam, ya tidurlah jam 10 malam. Gitu. Supaya melatoninnya nanti muncul. Mari kita lakukan itu. Memang program ini ternyata terbukti sangat baik, alhamdulillah Allah izinkan terbukti sangat bagus. Ya udah kita tidurlah jam 10 malam. Tapi bangkitlah lebih cepat. Ya, karena di masa-masa tersebut, di masa-masa tengah malam sampai waktunya sahur, nah disitulah program kerja kita diniatkan dalam hati. Ambil wudhu lagi, kerjakanlah sholat-sholat sunnahnya, kerjakanlah tahajudnya, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah. Ya Allah, inilah apa yang akan aku lakukan, apa yang aku niatkan, maka bantulah ya Allah. Ya Allah, hamba kerjakan sholat taubatnya. Ya Allah, hamba mohon ampun terhadap apa yang sudah dilakukan, aniaya-aniaya yang begitu banyak, kezoliman-kezoliman yang begitu sering. Hindarkanlah semua zolim dan aniaya ini menjadi melemahkan dan menjauhkan hamba darimu ya Allah, karena hamba membutuhkan pertolonganmu untuk bisa bertugas di jalanmu. Silahkan ambil porsi masing-masing sahabat. Yang mulai memiliki mat'u itu apa? Mat'u itu adalah murid atau orang yang didakwahkan. Kan banyak bentuknya mat'u kita tuh banyak sahabat. Ya, bisa suami istri kita, bisa anak-anak kita, bisa sahabat-sahabat kita. Biasa siapa aja, gitu kan? Di luar dari diri kita. Ya mungkin ada beberapa sahabat yang bisa memilih gitu ya. Program kerja saya adalah saya akan membina yang kepala keluarga nih. Program kerja saya adalah saya akan secara teratur membina anak saya untuk lebih mengenal Quran dan menghidupkan Quran. Yang suami kepada istri atau kebalikannya istri kepada suami. Program kerja saya adalah ingin menanamkan Quran lebih banyak lagi kepada pasangan saya supaya menjadi partner saya yang terbaik mengejar takwanya Allah Subhanahu wa taala. Zauzah kita, pasangan kita, itu adalah sejatinya partner, mitra kita untuk mencapai takwanya Allah. Maka kalau kita memiliki partner yang melemahkan sahabat, sekali lagi mohon maaf, kalau kita memiliki partner yang melemahkan, mungkin sudah waktunya kita minta tolong kepada Allah, dan memang ini sudah waktunya untuk kita berjuang menghidupkan, menegakkan agamanya Allah, dinul Islam, dan dengan demikian mudah-mudahan diperkuat kedudukannya, diperkuat hatinya, sehingga menjadi mitra yang lebih ideal.
Dalam arti apa? Arti mitra itu ideal untuk berjuang bersama-sama, saling bahu-membahu, mendapatkan takwanya Allah. Takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Derajat takwa. Insya Allah. Dalam situasi misalkan, ya Allah, saya belum bisa melakukan yang itu dan belum bisa melakukan yang ini. Apa yang harus saya lakukan? Minimal sahabat yang harus dilakukan adalah mat'unya, siapa yang didakwahkan, minimal. Dan tidak ada yang lebih kurang daripada ini. Adalah diri sendiri. Silahkan, ingatkan, berikan peringatan sebanyak-banyaknya, ajarkan Qur'annya, ya, contohkan kepada siapa? Kepada diri sendiri. Dan ini adalah seminim-minimnya target, sahabat, kepada diri sendiri. Kalau kepada orang lain belum memang Allah belum izinkan untuk lakukan. Tidak apa-apa. Minimal kepada diri sendiri. Karena tidak ada yang kurang dari itu. Nggak ada lagi. Kewajiban itu terkena kepada kita. Sekali lagi ya sahabat ya, saya akan lihat lagi surat ini. Ya. Allah bilang di sini, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Kan Allah bilang di situ jika loh. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Artinya kalau kita tidak tolong agama Allah, kita tahu sendiri ya, apa namanya jawabannya. Karena itu menjadi sebuah syarat. Untuk dapat Allah menolong kita adalah jika kita menolong agama Allah. Sekali lagi. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya terutama dan sahabat-sahabat yang sangat saya banggakan, sangat saya bersyukur berada menjadi sahabat semuanya dalam silaturahim ini. Jangan lepas kesempatan ini. Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya atau riwayat-riwayat yang diceritakan baik oleh sahabat terutama menyaksikan sendiri bagaimana di 10 hari terakhir ini Rasulullah itu berfokus kepada berbicara dan menyembah kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah sambil secara batinnya berbicara kepada Allah, berdiskusi, membahas mengenai rencana-rencana kerja beliau. Salah satu riwayat menyatakan seperti ini pernah pada satu malam yang malam ganjil seperti sekarang, di mana Rasulullah SAW itu benar-benar mendapati Lailatul Qadar di antara sahabat-sahabatnya. Ya, jadi sahabat-sahabatnya sendiri tidak bisa melihat, tapi Rasulullah SAW yang melihatnya. Pada saat itu beliau sedang keluar dari rumah gitu ya, keluar dari rumah menuju ke masjid. Sahabatnya kemudian melihat beliau mulai sholat, ikut ke sholat tersebut. Apa yang beliau Rasulullah SAW ucapkan doa atau ayat, para sahabatnya mengucapkan amin. Dan pada saat itu terjadi tiba-tiba hujan begitu derasnya, tepat pada saat Rasulullah SAW sujud. Sujud. Pada saat sujud tiba-tiba hujan turun dengan sangat derasnya, begitu derasnya dan tidak berhenti. Dan pada saat itu kondisi masjid di Nabawi itu belum punya atap. Jadi ya udah air hujan itu akan langsung terus saja jatuh gitu ya, terus turun menuju ke tanahnya. Dan tanah itu lumpur itu ya memercik lumpur ke kiri dan ke kanan. Jadi becek luar biasa. Beberapa sahabat mulai nggak tahan karena begitu dinginnya, ya suasana pada saat itu dingin sekali, dan juga basah kuyup gitu ya. Tapi mereka juga enggan beranjak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tetap dengan posisi sujudnya. Sampai pada waktu itu diriwayatkan adalah Rasulullah SAW mengangkat kepalanya selesai sujudnya, tiba-tiba hujan itu pun berhenti. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW pada saat itu mengatakan bahwa yang aku baru saja lihat adalah sebuah malam yang begitu indah. Dengan warna-warna yang belum pernah dilihat warna yang dilihat mata manusia sebelumnya. Rasulullah menemui sebuah malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Gitu. Nah, sahabat semuanya, kita mungkin tidak pernah bisa tahu seperti apa sih sebetulnya malam Lailatul Qadar itu. Mungkin ya. Mungkin kita secara fisiknya mata kita ini terbatas, hati kita ini lemah, fisik kita ini sangat lunak, sangat
renta gitu dibandingkan dengan apa yang Allah sudah persiapkan dalam bentuk nikmatnya. Mungkin nggak bisa melihat seperti apa. Saya juga tidak paham, orang-orang akan bilang malam Lailatul Qadar nanti besoknya akan terasa matahari enggan muncul. Apakah memang demikian gitu? Buktinya kemarin waktu hari Senin paginya saya juga merasakan loh, kok ini Senin pagi rasanya adem ya, seperti apakah memang betulkah tadi malam Lailatul Qadar? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Dan mungkin bukan itu yang penting ya, bukan itu yang penting kita ketahui. Yang perlu kita tahu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Mungkin lebih baik itu, sahabat. Yang perlu kita ketahui adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan dan kita tahu persis apakah hal-hal tersebut yang bisa kita kendalikan benar-benar sudah kita kendalikan atau kita abaikan. Itu kita tahu. Kita mungkin tidak bisa melihat ribuan malaikat yang sesuai dengan surat Al-Qadar itu akan turun dipimpin oleh Jibril dan kemudian membagi-bagi urusannya. Julio nanti nasibnya akan seperti itu sesuai dengan proposalnya atau sesuai dengan yang tidak disampaikan atau sesuai dengan apa yang kesalahannya mungkin yang tidak ditobati. Nauzubillah min dzalik. Ya, kemudian siapa di sini? Ada Mbak Neni. Mbak Neni, malaikat akan turun. Gitu kan? Kemudian diberikan nama ini ke depan dalam 1 tahun ke depan akan menjadi begini. Itu yang terjadi di Lailatul Qadar, sahabat semuanya. Nasib kita ditetapkan, urusan kita tuh ditetapkan. Maka berkali-kali dalam kesempatan ini saya selalu ingatkan lagi, penting sahabat, penting sekali, jangan lewatkan. Jangan dilewatkan, penting sekali. Kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat malaikat-malaikat itu turun dan memberikan keputusan-keputusan Allah kepada kita, ditempelkan kepada kita, nih nasibnya seperti ini ya, nanti kecenderungannya akan begitu ya, akan dan seterusnya, ke depannya akan begini, dapat bonus, dapat pahala, dapat rahmat, atau dapat hukuman. Nauzubillah min zalik. Tapi itu ditetapkan sekarang, kita tidak bisa melihat. Tetapi apa yang bisa kita lihat adalah mari berkaca, lihat tangan kita, lihat kaki kita, lihat hati kita, kemana perginya. Lihat hati kita, kemana kolbi kita ini kita setting, kita arahkan. Itu kita bisa lihat, sahabat. Setelah malam Lailatul Qadar ini menjadi pagi, kemudian menjadi siang, sejak dari itulah sampai nanti kita tahun depan, itu kita bisa lakukan, itu yang bisa kita lihat. Dan mungkin orang-orang di sekitar kita, insya Allah, juga akan ikut melihat. Apakah kita menjadi lebih baik dan lebih benar di mata Allah dan Quran, atau nauzubillah min dzalik, menjadi lebih celaka. Itu kita bisa tahu. Ada orang-orang yang mengklaim, saya mendapati malam Lailatul Qadar. Ada orang-orang yang mengklaim, saya tidak merasa apa-apa tuh, biasa-biasa aja, tertidur nyenyak dan seterusnya. Tetapi apa yang bisa kita lihat adalah apa yang dia lakukan dalam akhlaknya setelah malam tersebut sampai bertemu dengan kesempatan Lailatul Qadar berikutnya. Apakah berubah akhlaknya? Apakah jelas semua yang dilakukannya itu adalah lillahi ta'ala? Lihatlah aja apa namanya symptoms, dari ciri-cirinya, dari gejala-gejalanya. Lihat pada saat dia menerima sesuatu, apakah terucap dengan cepat alhamdulillah? Pada saat dia dipuji, apakah terucap dengan cepat langsung masya Allah? Bukan aku kok yang membuat ini, tapi Allah yang mengizinkan. Itu bisa kita rasakan dan itu yang bisa kita lihat. Jadi sekali lagi sahabat, ya penting sekali malam ini. Malam ini adalah malam ganjil. Saya ingatkan lagi. Dan ini malam Jumat, masya Allah, 2 kebaikan ya dalam 1 waktu. Silahkan berlomba-lomba, persiapkan diri. Masih ada waktu menjelang maghrib. Persiapkan apa yang mau kita ajukan kepada Allah, program kerjanya. Ya, nanti itu akan otomatis akan
termanifestasi dengan kegiatan-kegiatannya dalam bekerja, dalam membangun organisasi, membangun atom dan seterusnya akan kelihatan. Tapi yang jelas adalah surat Muhammad ayat 7 itu di mana kita mau settingnya di diri kita dan ajukan nanti malam. Nanti malam, kemudian kapan tadi? Sabtu malam, kemudian Senin malam, insya Allah. Tapi kalau masih punya waktu sih sahabat, setiap malam lah lakukan itu mumpung masih di hari Ramadan 10 hari terakhir. Ya, karena kita nggak pernah tahu kapan turunnya. Di riwayat Rasulullah SAW ada yang disebut tanggal kesekian Ramadan, ada yang disebut tanggal sekian Ramadan, tapi semua yang disebut itu memang tanggal-tanggal ganjil, tanggal-tanggal ganjil. Gitu. Baik, subhanallah tadi ada yang mau saya sampaikan, tapi sekarang terjadi tiba-tiba lupa, karena saya cukup ya karena cukup terpukul dengan diri sendiri sebetulnya, bukan dengan apa-apa. Artinya semakin saya membongkar rahasia-rahasia ini, semakin saya berkaca begitu hina diri saya sendiri dan begitu kurangnya, begitu sedikitnya perjuangan yang sudah saya berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, silakan. Ya, itu bukan sesuatu yang untuk dicontoh ya sahabat ya. Jadi tolonglah berjuang sebanyak-banyaknya, lakukan sebaik-baiknya. Ya, supaya apa yang Allah siapkan untuk tegaknya kita, kedudukan kita itu menjadi kenyataan, insya Allah. Baik, nah berikutnya adalah tunaikan kesempurnaan atau ketuntasan dari ibadah kita dengan zakat fitrahnya. Ya, kemarin sudah kita bahas mengenai zakat fitrahnya, mudah-mudahan bisa ditunaikan. Yang mudah saja, yang paling nyaman untuk dilakukan oleh sahabat-sahabat. Ya, kalau kemarin kebetulan memang yang penyaluran lewat jalur yang saya rekomendasikan sudah selesai ditutup. Kenapa? Karena begitu banyaknya yang masuk gitu kan, dan ini bersifat nasional, jadi memang harus disalurkannya lebih cepat supaya bisa didistribusikannya tidak terlambat. Itu makanya kemarin sudah ditutup. Untuk yang belum melakukan silahkan ditunaikan, ya karena ini adalah bicara mengenai ketuntasan tugas kita di Ramadan. Ya, sebelum sholat Idul Fitri tuntaskan zakat fitrahnya dengan saluran yang sudah disiapkan yang ada di dekat rumah dan seterusnya. Nah, terakhir sahabat, ya sudah waktunya, sudah jam 5. Sebagai hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah, Sayyidati Aisyah ya radhiyallahu anha, beliau menyampaikan bahwa apa yang Rasulullah SAW selalu ucapkan di dalam doanya di dalam 10 hari terakhir ini, yaitu apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau fa'fu anni kalau membacanya untuk diri sendiri, fa'fu anna kalau membaca untuk banyak orang. Ada pertanyaan, Mas Agus Kamaluddin, silakan. Silakan Mas Agus. Oh, bukan Ahmad Murtado, Ado yang bertanya. Silakan Mas Ado. Assalamualaikum Pak Julio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Julio mau tanya, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu apakah terjadi peningkatan keimanan dan takwaannya serta kehidupannya atau keduanya? Gitu. Apakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar terjadi peningkatan keimanan dan ketakwaan, dan apa tadi terakhir? Atau kehidupannya, dari perubahan kehidupannya. Baik. Di hari-harinya. Baik. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa baik ya dari Mas Ado. Seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu apakah terlihat ketakwaannya meningkat dan juga kehidupannya meningkat? Masya Allah, alhamdulillah. Begini sahabat semuanya. Malam itu dijanjikan oleh Allah lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kita ditakdirkan untuk menjadi orang yang lebih baik hingga 1000 bulan. 83 berapa tahun? 83 tahun ke depan.
Ya logikanya ya setiap tahun kalau dicuci seperti itu 83 tahun ke depan, 83 tahun itu ya insya Allah ya bakal baik terus gitu kan ya, insya Allah ya. Nah, tetapi sekarang konteksnya adalah bagaimana konteksnya, berarti jawaban pertama adalah tadi pertanyaan dari Mas Ado, apakah orang ini kan menjadi ahlaknya lebih baik, lebih takwa? Iya, pertanyaannya jawaban pertama itu. Ya, dia akan terlihat dari ciri-cirinya. Ya Mas Ado, bisa mau dilanjutkan dulu pertanyaannya? Iya. Apakah terjadi perubahan keimanan ketakwaannya serta perilaku dalam kehidupannya juga. Baik, terima kasih Mas Ado. Ya, jadi apakah akan berubah dalam keimanannya? Betul. Ya itu adalah yang tadi saya bilang, ya bahwa ciri-cirinya itu akan terlihat. Kita tidak bisa melihat apakah Lailatul Qadar itu bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, malaikat turun tuh kayak gimana. Kita nggak bisa melihat, mungkin di sana keterbatasan mata kita. Tapi kita bisa lihat efeknya terhadap orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka keimanan dan ketakwaannya berubah menjadi lebih baik, takwanya menjadi lebih kuat, berserah dirinya kepada Allah menjadi lebih baik. Nah, itu yang pertama jawabannya dari untuk Mas Ado. Insya Allah, wallahu alam. Tetapi jawaban yang kedua, apakah kehidupannya menjadi lebih baik? Ini yang perlu kita cerdas untuk kita bisa menyikapinya, sahabat semua. Apa definisinya yang disebut dengan kehidupan yang lebih baik? Seperti apakah kehidupan yang lebih baik itu? Ini yang perlu kita sepakati dulu. Karena kehidupan yang lebih baik versi manusia belum tentu sama dengan versi yang Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan lebih baik versi manusia, kehidupan lebih baik versi manusia itu adalah mungkin bisa jadi dia lebih terlihat ya dalam bentuk materi ya, dalam bentuk rezeki. Rezeki di mata manusia, rezeki mata manusia itu ya materi, ada finansial, ada kedudukannya di perusahaan atau organisasi, ada kedudukannya di dalam keluarga, ada yang tadinya statusnya lajang menjadi kemudian menikah dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan kehidupan lebih baik di mata manusia. Tapi yang disebut dengan kehidupan lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala bisa jadi seiring sejalan dengan apa yang kita harapkan, atau bisa jadi tidak sama dengan apa yang kita harapkan atau berbeda versi, atau bisa jadi kebalikan dari apa yang terjadi dengan kita. Paham tidak? Suatu waktu seseorang bisa jadi memiliki begitu banyak kemudahan-kemudahan dan fasilitas-fasilitas yang dia bisa gunakan. Ya. Tetapi tiba-tiba setelah itu Allah sempitkan fasilitas-fasilitas itu menjadi sangat sedikit, bahkan hilang, sehingga dia tidak lagi punya keleluasan terhadap hal satu dan hal dua. Ternyata, apa yang dilakukan, apa yang terjadi di sini adalah inilah caranya Allah bekerja, yaitu apabila Allah sudah ingin menyelamatkan seseorang. Contohnya, ya, ternyata Allah yang Maha Tahu sangat tahu tentu saja bahwa kalau fasilitas itu terus berjalan maka akan menimbulkan kemaksiatan baru. Maka dihapuslah fasilitas itu sehingga orang ini akhirnya terbebas dari maksiat. Tetapi secara sosial orang akan melihat kedudukan sosialnya turun. Jadi mana yang disebut dengan namanya kehidupan yang lebih baik? Kehidupan yang lebih baik adalah yang disebut dengan Robbana, yang disebut dengan apa? Robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di mana kehidupan itu adalah menjadi sebuah bekal yang akan mendapatkan kebaikan di akhirat dan terbebas dari api neraka, itulah yang namanya versi kehidupan yang lebih baik. Sahabat semuanya, saya bicara ini bukan sesuatu yang teori, ya. Tapi saya sendiri adalah pelaku di dalamnya. Betapa banyak fasilitas-fasilitas yang tidak bisa saya dapatkan lagi sekarang, yang tidak bisa saya lakukan lagi. Betapa banyak keleluasan yang dulu bisa saya lakukan, yang tidak bisa saya lakukan sekarang lagi, tidak bisa lagi. Tetapi kalau saya ingat lagi, pada saat itu saya mendapatkan fasilitas dan keleluasan, maksiat yang saya lakukan sangat banyak dan hampir tidak bisa ditahan karena merasa mampu. Tetapi dengan adanya keterbatasan yang Allah tetapkan,
maka saya dengan mata yang lebih jernih, hati yang lebih tenang, bisa melihat, alhamdulillah, inilah bentuknya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya bisa dirasakan oleh kita-kita yang mulai belajar untuk terus berdekatan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, saya tidak mengklaim diri saya sudah mendapatkan derajat takwa, tidak, sama sekali tidak. Saya ini masih kotor, masih sangat lemah, masih sangat kurang bekerja untuk Allah. Tetapi saya buktikan sendiri bahwa selama ini tidak selalu yang namanya kehidupan lebih baik itu adalah terkait dengan materi, terkait dengan rezeki, yang di mata manusia rezeki. Ya, ternyata sahabat, kesimpulannya, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah mendapatkan kehidupan yang lebih baik karena dia mampu lebih banyak dan lebih kuat berserah diri kepada Allah dan ridho dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan yang lebih baik. Hatinya tenang, tidak punya prasangka apa-apa, karena memang tidak boleh berprasangka. Berserah dirinya kepada Allah luar biasa, sehingga apapun yang dia dapatkan dalam bentuk apapun, kebaikan, keburukan di mata manusia, dia sanggup menerimanya dengan bilang bahwa Allah selalu memberikan kepadaku yang terbaik dan aku ridho menerimanya. Inilah orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya. Dan ternyata ini bisa kita rasakan, bisa kita ukur, sahabat. Bisa kita ukur. Saya bilang tadi, kita nggak bisa melihat malam itu terjadinya bagaimana, malaikat turunnya nggak bagaimana. Kita nggak tahu bagaimana qadar kita tuh ditetapkan, nggak ngerti. Buku catatan kita ini, di mana ada buku catatan? Katanya ada di bawah kanan kiri, nggak bisa lihat. Tapi kita bisa lihat dan kita bisa rasakan hati kita. Sampai nggak hati kita itu kepada keimanannya bertambah, tadi katanya Mas Ado, dan kehidupannya menjadi lebih baik. Maksudnya jiwanya tuh, ya. Jiwanya ini tuh merasakan kehidupannya itu bagaimana. Kira-kira demikian, Mas Ado. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Tapi memang itu adalah menjadi sebuah pertanyaan yang banyak didapat di. Mudah-mudahan bisa menjawab, Mas Ado. Ya, alhamdulillah. Makasih Pak Julio. Baik, sama-sama. Jadi sahabat, sekali lagi, Mas Haji mau bertanya, silakan. Siapa nih yang mengangkat tangan? Oh, Mbak Neni. Mbak Neni, silakan Mbak Neni. Assalamualaikum Pak Julio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Julio, belakangan ini saya merasa kayak terbayang-bayang kematian gitu. Jadi nggak bergairah, nggak bersemangat untuk bekerja. Karena sebenarnya bukan kematiannya yang saya takutkan, tapi tanggungan saya yang belum selesai. Kayak hutang-hutang yang belum terbayar. Terus janji-janji saya yang belum tertunaikan kepada orang tua, kepada anak-anak. Seperti itu. Tapi ketika saya melakukan ibadah kayak gitu ya, sholat gitu, itu bawaannya berat, ngantuk dan sebagainya. Jadi bagaimana gitu Pak Julio menyikapinya? Karena terus terang benar-benar kayak dibayang-bayangi ketakutan banget gitu. Sampai-sampai saya jadi melakukan apa-apa pun benar-benar nggak semangat gitu. Seperti itu Pak Julio, mohon arahannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Neni.
untuk pertanyaannya juga sangat luar biasa, dan saya kira apa yang dirasakan Mbak Nini itu banyak orang merasakan hal yang sama. Ya, Mbak Nini nggak sendirian, jutaan orang, begitu banyak yang juga memiliki rasa seperti itu. Merasa berpikir mengenai kematian, kemudian lalu tiba-tiba teringat terkait dengan kematian itu, bekalnya tidak cukup. Lalu masih punya banyak tanggungan, masih punya banyak kewajiban, dan nggak menemukan cara untuk bisa menyelesaikan itu semua. Lalu akhirnya, apalagi yang harus kita perbuat? Rasa yang sudah kita lakukan sekarang ini, kok tidak pernah cukup, gitu. Bukan suatu hal yang aneh bisa merasakan hal itu. Dan itu pun juga yang pernah saya rasakan dengan sangat kuat, dan banyak sekali orang-orang yang saya kenal juga mendapatkan situasi yang sama. Mbak Neni dan sahabat-sahabat semuanya yang sangat saya banggakan dan sangat bersyukur sekali bisa berada dalam silaturahim kita ini. Apa yang terjadi adalah kita suka menjebak diri kita sendiri untuk ini yang saya dapatkan ya, yang saya dapatkan adalah ada dua jebakan yang seringkali kita dapati, dan kadang-kadang kita menjebak kita diri kita sendiri sehingga kita berada dalam situasi itu. Yang pertama, jebakannya adalah kita merasa bisa dan kita merasa bahwa kita harus mendapatkan solusinya. Itu jebakan pertama. Kita merasa bisa dan kita merasa bukan bisa, kita merasa harus mendapatkan solusinya. Kita mencoba untuk bisa mendapatkan, atau kita berusaha untuk bermain di level, kita mencoba bermain di level pemberi solusi. Mendapatkan solusi. Padahal sejatinya kita tidak pernah akan bisa berada di dalam level tersebut, karena itu adalah tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan di situ kita. Allah yang akan menetapkan, Allah yang akan memberikan solusi, apapun bentuk solusinya, apapun bentuk tetapannya Allah itu, kita cuma diminta wajib menerimanya dengan ridho. Dan wajib sebelum menerimanya dengan ridho, begini, bukan sebelum. Sambil menerimanya dengan ridho, wajib kita berusaha. Itu yang Allah minta. Tugas manusia adalah berusaha. Allah yang akan memberikan ketetapannya. Sehingga kalau dengan demikian, maka apa yang harus kita lakukan? Analogi yang tadi sudah saya ceritakan mengenai orang-orang yang olahragawan itu. Olahragawan, bukan artis, apa olahragawan namanya? Olahragawan itu apa sih namanya ya? Olahragawan ya, jadi lupa subhanallah. Olahragawan itu, pada saat mereka mengejar ketinggalannya, pada saat mereka merasa kalah, lihat, seorang juara, dan kita ini semua juara. Apa buktinya kita juara, Mbak Neni? Apa buktinya kita ini juara? Kita ini pemenang. Apa nih buktinya kita pemenang? Bahwa pada saat sel sperma dan sel telur bertemu dari orang tua kita, itu dari jutaan sel sperma cuma satu yang jadi juara, dan itu jadi kita. Jadi kita ini pemenang, sudah dilahirkan sebagai pemenang sebetulnya. Kalau kita tahu fitrahnya Allah, fitrahnya dari Allah itu kita adalah orang-orang yang fitrah, orang-orang berserah diri, orang-orang yang menang di mata Allah. Kalau kita mau. Nah, sebagai orang yang bermental juara, pada saat kita mendapatkan ketertinggalan atau kita mendapatkan sesuatu yang menyebabkan kita dalam posisi dalam tanda kutip kalah, dalam tanda kutip mendapatkan posisi yang kalah dalam tanda kutip, maka seorang juara itu tidak berhenti. Seorang juara akan berusaha 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat mengejar ketinggalannya. Cuma sekarang masalahnya begini, sikap mentalnya dulu. Seorang juara pada saat tertinggal, pada saat mendapatkan kekurangan, dia akan maju, dia akan kejar. Semakin dia tertinggal, semakin dia akan maju. Bukan berhenti. Tapi, tunggu dulu. Pada saat mengejar tersebut, pada saat melaju tersebut, tetap kepada fitrahnya.
bahwa hasilnya bukan kita yang bisa menetapkan. Bukan. Tapi kesungguhan Allah akan melihat itu kesungguhan kita. Kita udah bahas mengenai hal ini bukan? Tempo hari ya, waktu sesinya Walking for Everywhere. Ya, bekerja dari mana saja. Kita udah pernah bahas ini. Allah tidak melihat dari hasil yang kita lakukan. Enggak. Yang Allah lihat itu berapa sungguh-sungguhnya kita. Jadi jangan pernah berani untuk kita tidak bersungguh-sungguh di mata Allah. Jangan pernah berani. Jangan pernah kasih kendor istilahnya. Jangan pernah izinkan Allah melihat kita berhenti dan berputus asa karena haram. Itu salah. Yang Allah minta bergerak terus. Dunia ini begitu luasnya, begitu banyaknya rezekinya yang Allah siapkan untuk kita asalkan kita mau. Itu dulu spiritnya. Dan baru berikutnya adalah kembali diingatkan, jangan bermain di levelnya Allah. Apa yang dimaksud bermain di levelnya Allah? Pada saat kita bersungguh-sungguh, kita mengejar, dan kita menanamkan kepada hati kita bahwa kita harus dapat solusinya. Tidak demikian cara kerjanya. Allah yang akan siapkan solusinya. Tapi gimana? Kapan? Bentuknya apa? Hanya Allah yang tahu. Kalau guru saya bilang adalah, lakukan sungguh-sungguh, dan tunggu bagaimana ketetapan Allah. Sekali lagi, saya terngiang terus apa yang guru saya sampaikan. Lakukan saja sungguh-sungguh dan lihat bagaimana ketetapan Allah. Apa maksud guru saya di situ? Lihat saja ketetapan Allah itu berarti kan kekuatan yang harus kita siapkan dari sekarang untuk menerima apapun kekuatan, apapun keputusan Allah itu. Dan Allah selalu memberikan keputusannya itu paket. Kita memang disiapkan untuk itu. Itu yang pertama. Jebakan yang pertama, yaitu kita mencoba untuk memakai wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Apalagi kita berhenti, jangan. Jadi berhenti saja, apalagi kombinasinya lebih jangan sampai lagi kombinasinya seperti ini. Sudah kita berhenti bergerak, lalu kita mencoba untuk menjadi solusi. Udah, dua-duanya itu udah akan melemahkan hati kita. Dan ternyata Mbak Neni dan sahabat-sahabat semuanya, Al-Quran, Al-Baqarah banyak, ya, dalam beberapa ayat yang lain juga banyak sekali disampaikan. Ya, orang beriman itu senjatanya adalah sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Orang iman senjatanya sabar dan sholat. Dan sabarnya orang beriman bukan berhenti. Sabarnya orang beriman bukan nerimo itu bahasa Jawa yang artinya tuh bukan legowo, beda ya. Dia diam saja. Ya sudahlah, aduh bagaimana lagi begini, nggak bisa apa-apa. Tidak begitu. Sabarnya orang beriman adalah terus bergerak dan berserah diri kepada Allah. Itu yang namanya sabar orang beriman. Saran saya adalah coba semua sahabat, bukan saja Mbak Neni, apabila mendapatkan situasi seperti itu, mari kesampingkan rasa ingin bisa mendapatkan solusi. Kesampingkan. Jalankan saja niat kita untuk bergerak menuju Allah. Dan kalau perlu, ya, satu tips lagi, jangan bergerak menuju arah yang memang dapat solusi. Bergerak yang menuju kepada membantu Allah terhadap agamanya. Sahabat semuanya, bertahun-tahun saya dapatkan masalah ini, situasi ini. Orang yang seperti saya dulu populer di dunia kerja, diterima oleh banyak orang, tiba-tiba dalam beberapa tahun begitu lamanya saya tidak diterima dimanapun, kehabisan kiri, kehabisan kanan, luar biasa sesaknya pada saat itu. Semakin saya mencoba untuk mendapatkan solusi, semakin sempit jalannya. Tetapi guru saya bilang, kerjalah untuk Allah, nanti Allah yang akan membantumu. Ayat 7 dari surat 47, itu jalankan. Maka yang saya lakukan adalah saya bekerja untuk Allah. Saya lupakan dulu sementara, bukan lupakan sementara, benar-benar saya, udahlah. Ini kata tepatnya dari Allah dan saya terima dengan rasa cinta dan rasa terima kasih yang sangat banyak. Ridho.
Tapi saya punya tugas sekarang ini yang memang menempel kepada saya, harus saya gugurkan, yaitu dakwah. Maka dakwahlah saya ke kiri dan ke kanan. Masya Allah, apa yang terjadi? Pertolongannya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Atau tidak disangka-sangka, ternyata saya sudah ditolong. Mudah-mudahan bisa dijalankan demikian. Nah, tadi saya bilang ada 2 jebakan. Jebakan yang pertama itu tadi, bahwa kita terjebak untuk merasa mengejar solusinya, ya. Karena pada saat kita terjebak di situ kita akan kecewa, dan kalau kecewa kita lemah nantinya. Nah, yang kedua jebakannya sahabat semuanya, pada ini juga, seringkali kita terjebak atau menjebak diri kita sendiri, yaitu dengan cara kita tidak mampu memaafkan diri sendiri atas apa yang sudah terjadi. Sahabat semua perhatikan, jebakan yang kedua adalah kita tidak mampu memaafkan diri kita sendiri atas apa yang sudah terjadi. Aduh, kalau tahu seperti itu tidak begini, harusnya tidak saya lakukan itu, harusnya saya tidak melakukan begini, harusnya saya tidak berhutang, harusnya saya tidak begitu, harusnya, dan seterusnya. Sahabat, dengan kita tidak berani atau tidak mampu memaafkan diri sendiri, itulah bentuk jebakan yang paling melemahkan iman kita. Kenapa? Karena namanya itu adalah kita tidak ridho. Ya Allah ya Rabbi. Sahabat, demi Allah, coba bayangkan, kalau ada orang lain yang memiliki aksi kepada kita, orang lain yang melakukan sesuatu kepada kita, kemudian kita tidak ridho dengan kelakuannya, mungkin itu masih normal, mungkin masih oke lah gitu loh. Karena ada orang yang memang tidak menyenangkan sikapnya, ada orang yang kok zolim banget, lalu kita tidak ridho dengan kezalimannya. Ya itu memang bisa jadi gitu. Tapi ini diri kita sendiri. Kalau kita sudah tidak ridho dengan diri kita sendiri, itu masalah, sahabat. Kok masalah? Ya masalah dong. Sedang bagaimana kita tidak ridho dengan diri kita sendiri? Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita makan, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, semuanya itu karena Allah yang izinkan, Allah yang setel. Allah yang setel. Allah yang jalankan itu. Lidah kita Allah yang jalankan. Tangan kita menandatangani kontrak hutang, itu Allah yang jalankan. Pernyataan kita, saya berhutang ya, saya pinjam uangnya, itu Allah yang jalankan. Dan kalau kita tidak ridho dengan itu, sama saja kita tidak ridho dengan Allah yang menjalankan itu. Kita salahkan, bukan salahkan diri sendiri lagi, Allah yang kita salahkan. Kenapa saya dibiarkan begini? Kenapa saya, loh, aduh, subhanallah. Bagaimana itu bisa menjadi awal masalah? Jelas menjadi awal masalah, sahabat semuanya. Pada saat kita berani untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, maka tertutuplah semua bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Mbak Neni dan sahabat semuanya, jangan takut. Di Quran juga dibilang begitu tuh. La tahauf wa la tahzan. La tahauf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Allahumma ma'ana. Allahumma ana. Allahumma ma'ana. Iya. La tahauf wa la tahzan. Allahumma ana. Allahumma ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Nah, kalau Allah bersama kita, mari dan ayo posisikan diri kita yang pantas dong bersama Allah. Kita ini hamba. Kita ini khalifah yang dititipi sama Allah. Ayo pantaskan diri. Hamba itu menyukai, mencintai apa yang diberikan. Hamba yang baik itu mencintai apa yang dikondisikan oleh Allah. Dia cinta, dia ridho, dia senang. Ini yang terbaik yang Allah berikan, aku cinta. Kenapa? Karena aku ini hamba. Dan khalifah yang baik itu tidak lemah. Khalifah yang baik itu semangat. Khalifah yang baik itu bergerak, tidak menyerah. Coba kombinasikan itu. Cinta kepada ketetapan Allah dan bergerak. Kombinasikan. Maka insya Allah akan ridho menolong kita. Apalagi kalau dikombinasikan dan dimanifestasikan, dijalankannya yaitu dengan cara menolong agamanya Allah
Surat ke-47 Muhammad ayat ke-7. Mbak Neni dan sahabat semuanya menjawab pertanyaan yang sangat indah tadi. Coba jalankan sesuatu yang berbeda. Hentikan menyalahkan apa yang sudah terjadi, terutama menyalahkan diri sendiri. Ini adalah yang Allah siapkan. Tidak mungkin Mbak Neni dan sahabat semuanya mendapatkan masalah ini kalau tidak disiapkan. Ini udah satu paket. Ini terbaik. Dan setelah itu bergerak. Maka ingat kita terhadap kematian. Momentum-momentum kematian. Cuma satu yang akan kita ingat. Ya Allah, itu adalah suatu transisi. Kematian adalah sebuah transisi untuk sesuatu yang menjadi insya Allah lebih indah atau lebih buruk. Kan cuma itu kemungkinannya. Transisi sebuah pintu yang harus kita lewati nanti, ya, satu persatu bersama-sama apapun kejadiannya yang harus kita lewati, insya Allah menuju sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang bakal menjadi lebih buruk. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pada saat kita mengingat mengenai kematian, maka mari kita berposisi kepada yang tadi, ya. Jangan kita memposisikan untuk kita tidak bersedih, kita tidak melemahkan diri kita sendiri, kita bergerak saja. Fokus kepada pekerjaan kita, yaitu bekerja untuk agamanya Allah. Fokus ke sana. Hasil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah otomatis kalau kita lakukan itu kekumpul insya Allah amalan-amalannya. Kan kalau bicara kematian tadi, kan tiga amalan yang dibawa kematian kan? Doa anak soleh, amal jariah, ilmu bermanfaat. Coba bayangkan, pada saat kita bekerja untuk Allah tuh, insya Allah tuh muncul sendiri tuh. Nanti tanpa sadar, kalau dalam lagunya kan gitu kan, bang bing bung bang, ayo ke bang bing bung bang, jangan hitung tiba-tiba untung gitu kan. Nah kira-kira kayak gitu nih lagu salah banget ini ya, disuruh ke bank, subhanallah ya. Ini lagu ini kurang tepat nih, disuruhnya ke bank, disuruhnya adalah harusnya ke takwa gitu. Ya Mbak Nini, kira-kira ada komentar apa? Silakan. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa Pak Julio penjelasannya. Masuk, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sahabat semuanya, kalau begitu, alhamdulillah mudah-mudahan jawaban tadi Allah yang siapkan. Lidah kita ini adalah cuma menjadi izin saja diantarkan oleh Allah untuk bisa menjawab seperti itu. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa menjadi referensi, bisa menjadi acuan, bisa menjadi sebuah pegangan baru, atau memang selama ini sudah berpegang erat dengan tali Allah, mudah-mudahan insya Allah. Sahabat semuanya, mari ya sekali lagi saya ingatkan, malam ini adalah malam ganjil. Bertobat, ajukan programnya. Tetapkan dalam hatinya, ya. Sekali lagi, jangan merasa untuk menjadi solusi, jangan. Tapi apa kerja kita itu saja dulu. Kerja untuk siapa? Kerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tegaknya dinul Islam. Sahabat semuanya, boleh nanti malam lepas dari maghrib, mari kita lakukan itu. Masih ada waktu insya Allah, ya. Masih ada lagi insya Allah usia kita dicukupkan di hari Sabtu malam, kemudian Senin malam, insya Allah masih ada. Silakan kalau yang masih diulang-ulang lagi proposalnya sampai Allah tetapkan kepada kita apa yang terbaik yang memang untuk kita bekal kita ke depannya sampai Ramadan tahun depan. Dan kabarnya di tahun 2030 ya, sempat baca artikel tuh ya, insya Allah ya, saya nggak tahu yang namanya ilmu perhitungan ya, di tahun 2030 tuh dalam satu tahun kita akan ketemu 2 kali Ramadan. Masya Allah ya, luar biasa kan, dalam satu tahun bisa dapat 2 kali program, 2 kali pengajuan proposal. 2030 ya, mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita ke sana, insya Allah. Baik sahabat semuanya, terima kasih banyak sudah bersama-sama di dalam silaturahim sore ini. Acara ini direkam, ya nanti insya Allah rekamannya juga akan saya kembalikan lagi kepada WhatsApp group kita untuk menjadi refreshment dan menjadi referensi berikutnya. Silahkan kalau ingin ditunjukkan kepada sahabat-sahabat lainnya, mudah-mudahan menjadi amal yang soleh dan ilmu yang bermanfaat, dan Allah ridho dengan semua ikhtiar kita semuanya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
Baik, sahabat semuanya, mari kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, wa a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adhilni mutala sidki, wa ahrijni muraja sidki, waj'alni min ladunka sultanan nasira, ja'al haqqa wa zaqal batil, inal batil kana zahuqa. Rabbi firli wa hali walidayah, warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihat. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasuluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat semuanya, mohon maaf untuk semua kesalahan. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat bersiap berbuka puasa. Jangan lupa rukun berbuka puasanya. Jangan lupa nanti malam adalah malam ke ganjil. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sahabat semuanya, sampai jumpa lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Pak Julio. Wa jazakumullahu khairan katsir. Alhamdulillah.